Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Kerudung hijau di pojok belum jawab. Ibu-ibu kagak jawab merdeka, saya doain suaminya kawin lagi. Itu bener ya. Lah ya merdeka masa nggak ini ya. Cuman tinggal angkat tangan dong merdeka. Merdeka! Sekali lagi merdeka! Begitu besti baru besti ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bu, mau berapa jam bu? Yang panjang apa yang pendek? Hei, ngeres bahaya otak dah. Bu ya, maunya panjang loh. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Wabil khusus, sorry ya saya bacain contekan doang dari Pak RW. Ada Bapak Ketua RT kita, RT 02 yang ganteng ya. Mudah-mudahan jadi Ketua RT seumur hidup, amin. Enggak usah yang naik dong pangkatnya gitu ya. Ya sumpah. Ya ada presiden kan ada RT juga. Apa enggak ada RT enggak ada presiden. Benar apa tidak? Benar Mbak. Bapak gitu ya Ahmad Hadi Surya. Ya, RT 02. Ketua RW, Ketua RW 10. Ini saya belum mau Ustadz ya. Ya ternyata RW juga luar biasa diborong semua. Dunia akhirat nih. Ya, Ustadz kita, Ustadz Bastian Rauf Ketua RW. Ya, beri aplaus untuk beliau dari kita. Ya, tidak lupa juga Ketua Musola Al Barokah, ini udah saya anggap orang tua saya nih, panjenenganipun Bapak Haji Suwandi. Haji Wandi mana Pak Haji Wandi? Iya. Kelurahan Sudimara Timur, Lurah Sudimara. Tadi Bapak Lurah, ya, alhamdulillah. Kalau Bapak Lurah mah kalau apa namanya Agustusan tuh nggak sempat pulang ke rumah, harus siap bininya. Ya mana kalau bininya Lurah ya. Nah kalau Kiai Maulid dah gitu kan, dia masing-masing udah ada ini ya, nggak usah rebutan trayek ya. Semuanya mudah-mudahan berkah, amin. Seluruh warga plus 62. Ini kelurahan apa namanya? Ini jalan jalan sinar ya. Emang saya lihat bersinar-sinar nih, khususnya ibu-ibu dan mama. Ya. Ya, saudara-saudara sekalian, ya. Alhamdulillah pada malam hari ini, malam Agustusan, ya, malam HUT RI yang keberapa? Lupa ini, pura-pura lupa kayaknya dah. Hadirin sekalian, kita berkumpul di sini dalam rangka memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Alhamdulillah saya lihat ya ini di mana-mana sebenarnya, bukan hanya di sini. Mungkin saya yakin seluruh Indonesia ini. Oh saya lupa Ustadz milenial, generasi Z, Ustadz Daeng tadi, Ustadz Daeng Gusti sahabat ya. Kalau saya mah generasi kolonial bu, kalau beliau nih milenial. Kalau kita kolonial, gitu ya. Saya mohon maaf nih kalau udah semakin malam semakin error, ya. Maaf kalau bocah-bocah ini. Ya. Hadirin sekalian, ya kita alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita sudah merdeka. Merdekanya semangat banget ya. Jadi alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Pak RW, ya, oleh Pak Lurah juga. Bahwa kita harus tahu bu, Pak, bahwa kemerdekaan ini ya, bukan hadiah Belanda. Saya masih ingat apa kalau 17 Agustus itu dengan kiai saya tadi disebutkan kiai saya.
Maha Guru Kiai Syukron Mahmud, imamnya para dai, khususnya di Jabodetabek itu hampir semua Kiai Manarun, Kiai Sumarno Syafi, semua tuh jebolan beliau semuanya, murid-murid beliau ya. Mudah-mudahan beliau Allah sehatkan badannya, amin. Ya Allah SWT berkahi kehidupannya untuk dan bisa bimbing kita semuanya. Beliau selalu bilang bahwa kemerdekaan Republik Indonesia bukan hadiah Belanda, tapi perjuangan dan pengorbanan para pejuang dan pahlawan Republik ini. Betul? Betul Pak Dida? Bu, ini melotot dipanggil kagak nyaut. Itu kalau di daerah saya Kalongan itu namanya iwak gereh. Tahu iwak gereh ya? Ikan asin. Kan ikan asin tuh juga ikan asin. Bu pernah lihat ikan asin? Wah, ibu kan tiap hari ikan asin, ya kan? Pagi ikan asin digoreng, siang ikan asin disambelin, malam ikan asin apa lagi? Diurap, ya. Pokoknya asin aja mulu ya Bu ya. Ikan asin. Coba ikan asin matanya blok. Kayak ibu tuh. Matanya melotot. Kalau dipanggil nyaut nggak Bu? Hah? Nyaut? Bener. Oh itu ikan asin sini ya? Emang bersinar ini. Iya. Ikan asin sinar mau jalan sinar beda, dia dipanggil nyaut ya. Ya Bu ya, itu Bu tuh melotot tuh ya, dipanggil kagak nyaut. Hadirin sekalian, ya, bahwa kemerdekaan bukan hadiah dari Belanda, tapi itu rahmat dan perjuangan dari pahlawan dan para pejuang, dan umumnya mereka adalah para ulama dari bangsa ini, anak bangsa yang terbaik. Ya, dan itulah sumbangan umat Islam terhadap Indonesia dan terhadap kemerdekaan. Kalau ada yang nanya, Ustaz Kiai, mana bukti bahwa umat Islam memberikan andil yang besar terhadap kemerdekaan? Gak usah ngomong banyak saudara-saudara sekalian. Kalau mau bukti bahwa umat Islam mempunyai andil yang besar untuk kemerdekaan, silahkan dicek ke kuburan. Nah, kuburan ya, lihat kuburan Bu, mana sini kuburan, di sini kuburan, mana kuburan, coba dicek ya Bu ya, kuburan khususnya kuburan pahlawan. Dan setiap provinsi kan ada kuburan pahlawan ya Pak RT ya, bener nggak Pak RT? Ya kan Pak RT nggak ini sih, ya kan, ya ada Pak RT, iya. Ya lihat dah di kuburan tuh, coba kuburan pahlawan. Di sensus Pak, di sensus lihat tuh di batu nisannya kan ada ininya kan, udah ada kompleknya juga lah, ya kan. Agamanya apa? Hadirin nih ya. Agamanya apa nih Bu? Agamanya para pahlawan kalau dimakam di kuburan agamanya apa? Jadi bukti bahwa umat Islam memberikan andil yang besar untuk kemerdekaan adalah para pahlawan yang ada di kuburan mereka, rata-rata ada umat Islam. Merdeka! Gitu. Betul nggak? Hah? Ada yang beda dengan saya. Silakan. Ya, kalau nggak percaya, tanya aja sama dinas apa tuh, ya, pemakaman, ya kan? Itu 90% bahwa kemerdekaan adalah darah umat Islam, darah ulama, darah kiai, baik yang dikenal maupun tidak dikenal. Oleh karena itu kita pada malam ini, mari kita persembahkan Fatihah khusus untuk mereka ya. Malam hari ini saya mohon satu Fatihah kurumkan secara khusus untuk para pahlawan bangsa, para pahlawan dan pejuang kemerdekaan Indonesia ya, khususnya baik yang kita tahu atau nggak tahu, baik yang dikenal maupun tidak kenal, baik nasional maupun lokal, dimanapun di Indonesia yang mereka berjuang untuk kemerdekaan. Ya kita doakan mudah-mudahan Allah SWT memberikan rahmat, maghfirah pada mereka semuanya, dan juga Allah SWT kita diberikan kemampuan untuk meneruskan perjuangan mereka. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalih wa khususan ila arwahi syuhada mujahidin fi Indonesia, fi Istiqlal Indonesia. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berhubung sudah jam 12 kurang 2 jam. Kita langsung aja tancap gas gigi 4. Ya? Iya. Ya iya. Udah ini aja, tadi saya tanya sama Pak Heru berapa, ya minimal setengah jam dah. Iya. Itu kalau saya kayak syukuran, kalau ceramah itu minimal 3 jam. Turun jam 2, tapi tetap jam 3 dah gitu.
Sekarang generasi Z berbeda, lebay sih, Jaksel, beda memang. Gak apa-apa, yang penting kita semangatnya ya untuk memperingati HUT ini. Jangan lupa kita sholawatkan Rasulullah SAW. Saya ingat kakek saya dulu zaman Belanda itu para ulama senjatanya apa? Pistol belum ada Pak. Senjatanya apa? Hah? Bambu runcing ya? Bambu runcing ya? Ya, bambu runcing dilawan meriam. Hah? Bambu runcing Bu dilawan sama meriam. Menang apa kalah? Kalau secara pikiran. Dek, bambu runcing, Dek, lu mau diem aja. Bambu runcing lawan meriam. Kalau meriam belina mah gak apa-apa, meriam belina mah ya kan. Ini meriam tuh lawannya bambu runcing. Kalau secara akal gimana? Secara akal, nggak masuk akal ya Pak ya. Kalah kita. Tapi dengan takbir dan dengan sholawat badar, Masya Allah, Alhamdulillah. Itu Jenderal Sudirman dari Mbah Hashim, kata Kiai Hashim, kamu selalu wudu, jangan batal. Kalau batal wudu. Dicari, hilang sama Belanda. Katanya masuk ke botol. Itu ilmu apa tuh? Sekarang nggak ada. Ya, sebegitu ya. Dulu ada, itu kan dari awal. Itu salah satunya amalan mereka adalah sholawat badar. Maka kita sholawat badar dulu. Saya panggilkan santri saya, kalau suara saya jelek, nanti nyalain sholawatnya lagi. Padahal bukan sholawatnya, suara saya jelek. Ini saya panggil santri saya yang kori aja dah. Ya, Rafiq nih, Fik. Ini santri baru dari Tasik nih. Ya. Kita sholawat badar sebentar ya. Pak RW izin Pak RW partai. Bentar. Ayo. Saya sambil minum dulu. Ayo. Sholawat badar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin wa barik alaihi. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Merdeka. Gitu, ini jarang-jarang ya. Jadi kita nih sholawat ya kan, kemerdekaan gitu. Biasanya mah dangdutan ya kan. Kita gak ada yang nyawer. Baik. Hadis sekalian, Rasul SAW dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri di Sunan Tirmidzi nomor hadis 1955 bersabda,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada orang lain yang berjasa, maka dia tidak bersyukur pada Allah. Kalau ada generasi sekarang, ada anak-anak sekarang, anak-anak milenial, ada generasi sekarang yang hidup masa sekarang tidak berterima kasih, tidak menghargai jasa para pahlawan Indonesia yang memerdekakan Indonesia, berarti dia tidak bersyukur pada nikmat Allah. Mari kita niatkan pada malam hari ini, acara ini yang digelar oleh RT 2 ini, ya RW 10, ya Kelurahan Sudimara Timur ini, diniatkan dalam rangka berterima kasih kepada jasa para pahlawan, karena itu bagian dari terima kasih kita kepada Allah. Bagian dari rasa syukur kita terhadap nikmat Allah. Karena kemerdekaan, sekali lagi, bukan karena hadiah Belanda, tapi dia adalah pengorbanan dan tetesan darah para pejuang rakyat dan bangsa ini. Allahu Akbar. Oh, ini semangat sekali ya. Ini namanya semangat 45. Hadirin sekalian, juga Rasulullah SAW bersabda, ayyuma rajulin, dari Sa'id bin Marjana, ya temannya Ali bin Husain bin Ali, jadi Ali Zainal Abidin, ya dari Abu Hurairah, qala Abu Hurairah qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin a'taqa imra'an musliman illa istanqadallahu bi kulli udwan minan nar. Tahu artinya, Bu? Pak Pak RW tahu artinya, Pak RT? Oh, baru tahu, makanya nggak nanya. Pak RT nih, gele-gele aja Pak RT. Rasul bersabda, barang siapa orang yang memerdekakan orang lain, yang terbelenggu, yang terikat, yang menderita, yang disekap, yang disiksa, yang dijajah, dia bisa memerdekakan orang yang dalam kesulitan, dia ringankan bebannya, dia bantu kesulitannya, maka Allah akan bebaskan anggota tubuhnya nanti di akhirat dari siksaan api neraka. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Gitu ya. Jadi para pejuang, mereka sudah memberikan, maka mereka akan balas oleh Allah SWT. Ya, tubuhnya akan utuh dan tidak dimakan oleh rakyat, dan mereka akan dijauhkan dari api neraka. Makanya Sayyidina Ali bin Husain bin Ali ketika mendengar hadis ini, beliau dikasih beliau bayar 10.000 dinar. Jadi 10.000 45.000 kali 10.000 berapa tuh? Mana sini akunting? Udah dihitung diri dah, kayak keluar tuh ya. Ya, jadi 450 juta. Ya, beliau beli itu budak, ada budak dulu kalau sekarang human trafficking istilahnya. Itu dibeli tuh, jual beli, ada pasarnya, ada mallnya gitu, kayak mall di sini mana gitu ya. Itu ada mallnya juga tuh, mall jual budak. Itu 400 juta, setengah M, dibeli sama Sayyidina Ali Zainal Abidin, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ketika dengar hadis ini, beliau takut, nanti saya takut saya tangan saya nanti diikat. Itu merdeka dia nih tikusnya. Itu merdeka dia. Udah, selingan musik. Ikuti yang satu ini. Ya, rupanya ikut juga dia. Ikut ini. Sampai mana tadi, Bu? Sampai mana, Bu? Ini bocah tuh gampang tuh. Bocah tuh kalau begini tuh gampang, tinggal panggil aja tuh. Udah keluarin jurusnya, Bu. Tahu jurusnya kan? Nah, iya. Jangan bapaknya, jurusnya tuh. Ya, Bu, kalau bocah begitu ya, rewel gitu ya, jangan dicubit. Oh, udah Ustaz malu, dicubit tambah keras dia. Kata jurusnya, kata saya gitu, tinggal panggil, ya, keluarin kerudungnya, tutupin, keluarin jurusnya. Ya Pak ya, nah, paham kan? Iya. 17 tahun ke atas nih. Bu paham ya Bu ya? Iya. Ya begitu dah, paham aja dah. Gitu. Jadi sampai mana tadi gara-gara ibu nih? Ya, Sayyidina Ali bin Husain, Ali Zainal Abidin, ketika mendengar ini langsung budaknya yang dia beli berapa? 400 juta, ini mewah ya. Itu langsung dibebasin.
Udah kamu bebas, saya takutin dengan hadis ini. Saya pengen memerdekakan. Ini kamu udah bebas. Ya, jadi dimerdekain. Ya, apalagi zaman sekarang nggak ada lagi itu punya kapan ada karyawan disekap. Itu udah nggak di zamannya. Itu udah zaman merdeka. Ya, budak memang nggak ada, tapi perbudakan masih ada nggak? Nah, kalau disekap di rumah kagak kasih upah, kasih ini oksigennya, udah. Kalau asma bisa langsung mati itu, ya. Itu namanya perbudakan. Maka coba ada yang hafal pembukaan UUD 45 nggak di sini? Pak RW juga saya yakin nggak hafal. Ya kan? Bahwa sesungguhnya ini di preambul pembukaan UUD 45, bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapus karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri. Besok jadi suruh acara ini. Tadi Pak Lurah mana salah per Pak Lurah ya. Mau jadi inspektur acara ini. Ya, jadi hak kita, makanya kita doakan, makanya di Indonesia alhamdulillah baik pemerintahnya maupun masyarakatnya semuanya, netizennya semua rame mendukung Palestina, kemerdekaan Palestina. Kenapa? Karena dari ini. Yang siapa yang merumuskan? Para tokoh agama, para ulama, Kiai Hashim, ya, Agus Kusumo dan semuanya. Ya, itu yang merumuskan ini dari agama, Pak, dari Islam ini salah satunya. Ya, kemudian yang alinea ketiga, apa yang alinea ketiga? Ada yang hafal? Atas berkat rahmat Allah. Ya, atas berkat rahmat Allah dan didorong oleh sama saya hafalin karena saya ada bukunya. Ini ada bukunya nih, ya. Ada 3 jilid nih dari Kiai Boyo nih sama alumninya tentang fikih kebangsaan tuh. Ya, jadi kita ada dalilnya, ada di kitab kuning, Pak. Terus sekarang udah putih kitabnya. Jadi ada di situ, ya di atas berkat rahmat Allah dan didorong oleh keinginan luhur untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan lahirlah proklamasi itu. Merdeka! Allahu Akbar! Sallu ala Muhammad! Ya. Terus ini tukang parkir. Terus gitu. Ya. Hari sekalian, alhamdulillah kita udah merdeka. Sekarang pertanyaan, gimana kita mengisi kemerdekaan? Mengisi kemerdekaan tentu saja dengan hal-hal yang positif, ya. Tadi sudah kami sampaikan juga ada sahabat Abu Mas'ud, itu ada di Sahih Muslim, ya. Abu Mas'ud Al-Ansari, dia punya budaknya disuruh kagak beres, dipecut, ya. Kuntu adribu gulaman bisaut, dengan pecut gitu, gak nerima. Mau dari belakang, ya. Fasami itu sautan min khalfi walam afham dalika saut. Saya dengar suara dari belakang tapi saya nggak tahu siapa yang negur saya, siapa yang manggil. Ternyata ketika saya menoleh, faidan huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'lam Aba Mas'ud, i'lam Aba Mas'ud, i'lam Aba Mas'ud" 3 kali. Wahai Abu Mas'ud, ketahuilah bahwa dia ini anak dititipkan Allah kepadamu bukan untuk disiksa, bukan untuk dijajah, bukan untuk menderita, tapi dititipkan kepadamu agar engkau membimbing dia dengan kelemah lembutan, bukan dengan penyiksaan. Allahu Akbar. Jadi Islam agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemerdekaan dan kebebasan. Betul apa tidak? Lanjut Bang Gade, Bu. Yang belakang, kerudung hijau, kerudung hitam. Ya udah begini aja saya bingung nih. Lanjut, ya. Ya, jadi kemerdekaan adalah nikmat dari Allah, bukan hadiah belaka. Kalau hadiah Pak RW saya nggak diain buku kepada Pak RW gitu. Itu namanya hadiah. Apakah Belanda ngasih hadiah begitu kemerdekaan Indonesia? Kalau ngasih hadiah dari Belanda nggak mungkin 350 tahun. Ya kan? 350 tahun kita dijajah. Kalau hadiah nggak bertetes antara para pejuang kita. Betul apa tidak? Ya, kita karena saya lihat udah pada goyang ini, ya pantatnya pada goyang. Saya bingung jadinya lanjut apa tidak ya.
kita itu dulu ya, supaya kita, kenapa kita ngadain seperti ini, supaya kita lebih cinta kepada NKRI kita. NKRI harga mati, ayo NKRI harga mati. Merdeka, merdeka. Kita tutup dengan apa namanya, lagu Ya Ahlal Wathon, ya, Hubbul Wathon minal iman. Kata Imam Ibnu Hajar dalam hadisnya di Fathul Bari, keterangan Sahih Bukhari, beliau bilang bahwa Hubbul Wathon minal iman memang bukan hadis yang kata-kata Rasulullah, tetapi isinya sangat sesuai dengan agama. Itu kayak mutiara, ya, tapi orang bilangnya hadis, sebenarnya itu mutiara, kata Ibnu Hajar, ahlinya hadis bilang gitu. Ya, tapi isinya tentu saja sejalan dengan ajaran Rasulullah SAW. Ya, Ya Ahlal Wathon, Rafiq. Nanti tinggal ikutin aja ya. Ya Ahlal Wathon, Ya Ahlal Wathon, Ya Ahlal Wathon, Hubbul Wathon. Kalau bisa berdiri semuanya, yang nenek-nenek gak usah dah. Ya. Kasihan, tapi jatuh, tak ada yang bangunin lagi. Yang masih muda-muda, ayo berdiri semuanya, gini tangannya, ya, semuanya begini tangannya. Yang kanan, kepal begini. Di videoin ya, Pak. Siap? Mantap ini, nanti masuk YouTube ini. Ya. Udah biar nanti followernya banyak nih. Ya. Ya. Semuanya begini, semuanya. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ya Ahlal Wathon, Ya Ahlal Wathon, Ya Ahlal Wathon, Hubbul Wathon minal iman, wa la takun minal hirman. Inhadu Ahlal Wathon, Ya Ahlal Wathon, Ya Ahlal Wathon, Ya Ahlal Wathon, Hubbul Wathon minal iman, wa la takun minal hirman. Inhadu ya Allah, Indonesia biladi anta
Mudah-mudahan kita semua cinta pada negeri kita. Bagaimana kalau kita cinta negeri kita seperti kita cinta pada ibu kita. Bagaimana teman ibu kita cinta pada ibu kita. Betul Pak Rida? Ya. Rasulullah SAW sebelum hijrah itu menangis Pak. Di dalam hadis di Musnad Abu Ya'la, ya Makkah, wahai Makkah, sungguh engkau la anti ahabbu biladillah ilayya laula qaumuki ahrajuni ma kharajtu minki. Wahai Makkah, wahai kampung kelahiranku, kampuang kalau kata orang Minang. Ya, ada orang Minang di sini. Kampuang, adalah kampung halamanku. Seandainya pendudukmu tidak mengusirku, aku tidak pernah berpikir untuk pergi dari sini. Tidak pernah berpikir untuk pergi dari sinar, jalan sinar ini, dari Sudimara Timur ini, dari RT 2 ini, apalagi RT-nya ganteng begini, waduh rugi banget Pak kita Pak, ya. Maka alhamdulillah Pak RW-nya Ustadz lagi, ya kan? Alhamdulillah udah nyaman, gak usah pergi kemana-mana, gak usah pindah, karena sudah merdeka kita di sini, merdeka. Ya. Terakhir kita sholawat terakhir ya insya Allah ya, nanti kita tutup, kita sholawat tibil kulub obat, mudah-mudahan Indonesia dijaga oleh Allah, mudah-mudahan semakin maju, semakin berkah, dijauhkan dari pandemi, dan kita sudah kembali lagi dengan berkahan, amin ya rabbal alamin. Ya silakan Bek, ya kita sholawat terakhir tibil kulub ya, mungkin diirikan bareng-bareng teman ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ibil qulubi wa dawaiha. Allahumma sholli semuanya Muhammadin ibil qulubi wa dawaiha Terima kasih banyak atas perhatiannya hadirin sekalian. Kami mohon maaf yang sebesar terakhir kami sedikit mengiklankan. Insya Allah ya tadi dari Yayasan Pesantren Darul Hadis yang kami asuh ya, karena terbatasnya Pak RW ya dan Pak RT sedikit iklannya ya, mohon maaf. Jadi karena keterbatasnya tempat, jadi cuma 150 meter udah kita bangun full 2 tingkat, dan santri semakin banyak yang pengen menitipkan. Saya ada menikah sanawiyah, saya bilang saya nggak ada tempatnya, di tempat cuma 4 kamar, saya nggak cukup, saya bilang gitu. Nah insya Allah kita ingin memperluas pembebasan lahan di Jonggol ya, Kabupaten Bogor, itu di Cemenyan, dan ininya itu 11 hektar, jadi 3 hektar sama 8. Mohon doanya kalau yang nanti ingin berdonasi, berpartisipasi, nanti saya inikan krisnya dari BSI, nanti ke Mas Bastian ya. Mohon doanya Bu ya semuanya, dan saya akan di sana insya Allah nanti jadi pusat juga untuk ngaji kitab ulama Nusantara seperti Syekh Banten, Syekh Mahfud Termas Jawa Timur ya kan, kemudian KMM Zubair, ulama-ulama itu yang karya ulama Nusantara banyak banget, itu harus kita kaji oleh santri. Siapa lagi yang kita? Gak mungkin kita mengharapkan dari orang Mesir, mereka udah ada punya ulamanya. Kita yang mengangkat kita sendiri untuk Indonesia. Ya, Allahu Akbar. Ya, jadi saya mohon sekali lagi kalau ingin ini silahkan saya lelang per ininya wakaf bisa silahkan ya, per meternya 500.000. Nanti kalau itu ada yang mau berminat ya, kita sama-sama mau ke akhirat ya silahkan, nanti bisa Mas Bastian, nanti saya kirim itunya ya, nomor rekeningnya ya. Itu saja barangkali yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan.
Ya, jadi rencana saya di sana itu nanti paket C, tapi ininya murni dari Al Azhar. Pengalaman saya pribadi dari Al Azhar, jadi saya pengen terapkan kurikulum Al Azhar yang di Mesir itu, ya, dimulai dari SD-nya sampai S3-nya. Kalau ada STRL dah, ya. Nanti ada pengajian pang juga untuk anak-anak pang, ya. Itu saya mau niatan ada khusus. Kemudian nanti ada pengajian tarekat khusus juga, dan ada pengajian pensiun. Jadi nanti ada santri pensiun, silakan dari yang baik yang militer, sipil, dari instansi atau pemerintahan atau swasta, silahkan kalau mau pesantren pensiun nanti kita siapkan khusus di sana. Ya, kalau di sini nggak mungkin cuma 150 Pak, itu udah nggak bisa. Tapi insya Allah ya, mudah-mudahan Allah kabulkan semua niat kita, amin ya rabbal alamin. Dan tentu saja kami yakin tidak mungkin itu terjadi kecuali dari dukungan dari bapak-bapak dan ibu semuanya. Mudah-mudahan semuanya menjadi jariah untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Sekian saja. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, tapi nggak ada di sini Pak RT ya. Dulu ini cerita nih. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, cakep nggak? Cakep. Ya, nggak ada yang balas nih. Kalau ada ya umur panjang boleh kita diundang lagi. Yang bener ya, ini Pak RT dah, ya kan? Urusannya panitia, ya. Kalau ada jarum yang patah jangan taruh di dalam laci. Cakep gak? Kalau ada jarum yang patah, Bu ya, ngakak dah, ya kan? Belum Bu. Kalau ada jarum yang patah, jangan taruh di dalam laci. Ada patah, nggak apa-apa, ya. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan laporkan saya ke polisi. Ya, kita teman saya semua, alhamdulillah ya. Ya udah mau bintang 1, bintang 5, bintang 7, ya. Udah saya, alhamdulillah ya, teman-teman semuanya bisa ke Kopassus. Kita juga udah beberapa kali dipanggil untuk ya kerjanya Simatupang Pak, ya, tahu Simatupang? Siang malam tunggu panggilan. Sama ternak ikan teri, ya antar anak dan istri, ya. Jadi begitu dah, ya. Jadi udah biasa yang baik itu semuanya sahabat-sahabat semua. Pokoknya ulamanya, umaroknya, agdiyahnya, fukoroknya semuanya, rakyatnya, pemerintahnya, ya, ulamanya, tokoh agamanya, semuanya bersatu, insya Allah maju negeri kita ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.